Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi at'amana bi nikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim innaka hamidum majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu, saudara, anak-anak, adik-adik yang dirahmati Allah, yang dicintai Allah, yang dipilih Allah Ta'ala dengan keimanannya. Yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan, menambahi kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan banyak-banyak menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Bapak Ibu saudara yang dirahmati Allah Ta'ala, pada kesempatan pagi hari ini kita akan mempelajari firman Allah di surat Abasa, surat yang ke-80. Kita mulai dari ayat yang pertama. Di ayat yang pertama Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Surat Abasa ini turun berkenaan dengan suatu peristiwa ketika Rasul sedang berbicara di depan para pembesar-pembesar Quraisy, dengan tujuan mereka para pembesar itu mau untuk masuk ke dalam Islam. Kemudian datanglah seorang hamba Allah yang matanya buta. Kemudian dia minta diajari untuk masuk dalam Islam. Maka sebagai manusia yang biasa atau pada umumnya, ketika sedang berbicara kepada orang-orang yang dalam keadaan dunia terhormat, kemudian di sela-sela itu kemudian akan timbul ketidaksukaan. Ketidaksukaan itu kemudian diekspresikan dengan wajahnya, yaitu cemberut atau abasa. Maka dikatakan abasa wa tawalla. Muhammad itu wajahnya cemberut dan berpaling dari hamba Allah yang buta namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Anja'ahul a'ma, ketika datang kepadanya seorang yang buta. Dari ayat ini Bapak Ibu dapat kita ambil pelajaran yang pertama,
tentang bab hal yang kita suka dan kita tidak suka. Kalau kita cermati dalam kehidupan kita di dunia sejak lahir sampai kita nanti meninggal, kita itu akan menghadapi dua hal. Yang pertama, hal-hal yang kita suka, yang kita senang, ya, biasanya diekspresikan dengan kegembiraan. Yang kedua, hal yang kita tidak suka, yang diekspresikan dengan kecemburutan. Kalau pas nompo duit niku seneng apa seneng? Seneng. Nek pas ditagih hutang, kita akan seperti itu. Demikian juga dengan orang lain, entah itu istri, suami kita, anak kita, tetangga kita, atau yang lainnya, ya. Maka wajar seandainya suatu saat sok-sok kita itu tidak suka, itu suatu hal yang sering terjadi pada kita. Nah, maka demikian saja pada Nabi, ketika datang seorang yang buta untuk minta diajari Islam, maka dia kemudian Nabi berpaling dan bermuka masam. Nah, terus kemudian Bapak Ibu, yang kedua, yang namanya manusia itu kadang-kadang punya cita-cita, punya keinginan-keinginan. Tapi kadang-kadang keinginannya itu tidak terjadi, malah sebaliknya. Nabi Muhammad mendakwai kepada para pemimpin-pemimpin Quraisy dengan harapan mereka mau beriman. Ada harapan supaya mereka beriman. Kenyataannya malah justru mereka tidak beriman. Sementara Abdullah bin Maktum, seorang hamba Allah yang mungkin dari masyarakat biasa dan bermata buta, yang awalnya tidak diharapkan atau tidak diinginkan untuk beriman, justru diberi keimanan. Sehingga dari sini keimanan itu adalah hak prerogatifnya Allah. Dalam sebuah hadisnya Nabi bersabda, Innallaha tu'til mala ala ma yuhibbuhu wa man la yuhibbuhu. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu memberikan harta benda, kenikmatan dunia kepada orang-orang yang dicintai dan kepada yang tidak dicintai. Kenapa? Karena nikmat dunia itu di hadapan Allah tidak ada harganya sebesar sayap nyamuk. Wa tu'til imana ala may yuhibbuhu, dan Allah hanya memberikan kenikmatan iman kepada orang-orang yang dicintai Allah. Dalam kasus ini Allah tidak memberikan keimanan kepada pembesar-pembesar Quraisy, Abu Lahab, Abu Jahal. Meskipun mereka orang-orang yang besar, orang yang dekat dengan Nabi secara kekerabatan, tapi tidak diberi keimanan. Sedangkan Abdullah bin Umi Maktum, ya, itu orang yang dipilih Allah untuk diberi keimanan. Sehingga kita sami harus banyak-banyak bersyukur. Karena insya Allah kita adalah orang-orang yang dipilih Allah untuk diberi keimanan dengan berbagai macam latar belakang masing-masing, ya. Dan keimanan itu harus kita upayakan dipelihara supaya bisa menjadi keimanan yang lebih besar, yang lebih kokoh, yang lebih sempurna. Karena Nabi juga bersabda, al-imanu yazidu wa yanqusu. Keimanan itu bisa bertambah dan juga bisa berkurang. Terus dijelaskan, yazidu bisolihati wa yanqusu bil maksiati. Keimanan itu bisa bertambah besar dengan adanya amal-amal soleh, dengan sholat, puasa, zakat.
atau kita berbakti kepada orang tua kita, berbuat baik kepada tetangga kita, semakin banyak amalan kita akan semakin banyak atau berkembang keimanan kita. Wayang kusu bil maksiati, dan keimanan itu bisa berkurang bahkan bisa hilang kalau kita berbuat maksiat. Terus kemudian tadi saya sampaikan bahwa kadang-kadang apa yang kita harapkan itu diganti Allah dengan yang lainnya, sehingga kita jangan sampai putus asa ketika kita punya cita-cita kemudian tidak tercapai. Jangan putus asa, ya. Karena Allah dan yang Maha Rahman dan Rahim, dan yang Maha Alim dan Hakim sudah menyiapkan pengganti yang lebih cocok untuk kita dan untuk kemaslahatan kita di dunia sampai di akhirat. Makanya nanti di dalam agama kita ada ajaran sholat istiqoroh ketika kita akan menginginkan sesuatu hal, entah itu jodoh, pekerjaan, atau yang lainnya. Nah, dengan istiqoroh, insyaallah Allah akan pilihkan kepada kita perkara-perkara yang dapat membuat kita maslahat besok sampai di akhirat. Terus kemudian Bapak Ibu, kalau kita cermati, setelah Nabi Muhammad itu diingatkan Allah atau ditegur oleh Allah dengan kejadian itu, maka Nabi itu ketika bertemu dengan Abdullah bin Ummi Maktum, Nabi kemudian sangat menghormat kepadanya dan mengatakan ahlan biman atabani fihi rabbi, selamat datang wahai hamba Allah yang dengan engkau saya diingatkan Allah. Jadi seorang yang baik itu kalau pas salah diingatkan maka akan bisa menerima peringatan tadi dan tidak benci kepada orang yang mengingatkan. Itu adalah sifat orang yang baik. Demikian juga kalau kita pelajari di sifat-sifat nabi-nabi yang lainnya. Nabi Adam, ketika beliau salah melanggar aturan Allah, maka dengan iktiraf, dengan kerendahan hati beliau berdoa kepada Allah Ta'ala, Rabbana dzulamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Allah Tuhan kami telah berbuat dolim dengan melanggar peraturan-peraturan Engkau. Seandainya Engkau tidak mengampuni aku dan merahmati aku akan menjadi orang-orang yang rugi. Nah, ini mari kita juga bermental, punya mental iktiraf, latihan untuk mengakui kesalahan, kekurangan. Kemudian kita tidak membenci, tidak anyel kepada orang-orang yang mengingatkan kita, karena pada hakikatnya orang yang mengingatkan kita itu adalah orang yang berjasa kepada kita. Jangan sampai kita masuk ke dalam neraka, ya. Terus kemudian kalau perlu terus dimuliakan seperti Nabi memuliakan kepada Abdullah bin Maktum. Ya, ini adalah mari kita semuanya berusaha untuk mau mengakui kesalahan, kemudian kita mengganti hal-hal yang salah untuk kita berbuat pada kebenaran. Kemudian kembali kepada bab bermuka masa. Kalau kita menghadapi sesuatu yang kita tidak suka,
Terus ekspresinya minimal kita cemberut, bermuka masam. Kalau kita cermati secara ilmu kedokteran Bapak Ibu, bahwa di muka kita itu ternyata ada bolam-bolamnya, ada lampu-lampunya, ya. Kalau sering kita basuh dengan air wudhu, ya, maka nanti lampunya akan banyak yang menyala. Ini menurut Dokter Aisyah Dahlan. Sehingga orang-orang yang sering berwudu itu insya Allah mukanya akan lebih cerah, lebih bercahaya. Tapi kalau orangnya suka cemberut, ya, maka nanti terus mohon maaf nih, mukanya akan semakin padam, ya, semakin hitam. Apalagi kalau di dalam hatinya masih ada rasa mangkel, ya, rasa tidak suka, itu akan membuat hatinya semakin tidak baik. Makanya mari kita berusaha untuk tidak bermuka masam meskipun tidak mudah, apalagi melihat hal-hal yang kita tidak suka. Terus kemudian Nabi bersabda, la tahqiranna min ma'rufi say'an. Janganlah kalian menyepelekan, menganggap enteng, menganggap kecil berbagai perbuatan-perbuatan yang baik. Walau antalqa akhaka biwajhi tolikin, meskipun kamu itu bermuka yang bersih kepada saudara kamu. Jadi di dalam Islam itu, kalau kita ketemu dengan saudara kita, kemudian kita memberikan salam dan bermuka manis, itu sebagai suatu kebaikan, sebagai suatu pahala. Tapi sekali lagi itu tidak mudah. Tapi mari kita usahakan supaya kita, termasuk saya, kalau menghadapi hal-hal yang tidak suka tetap bermuka manis. Lah untuk itu mari kita berusaha berlatih dengan membayangkan suatu perhitungan yang beda, bahwa kalau orang itu berbuat baik tetap akan kembali pada pelakunya, ya. Yang kedua, berlatih untuk memahami kepada orang lain yang mungkin ilmunya berbeda, kondisinya juga berbeda, dan lain sebagainya. Lah dengan kita memahami orang lain, insya Allah kita akan semakin bisa untuk, istilahnya itu adalah menerima keadaan meskipun kita tidak suka dengan keadaan tadi. Contoh lain, contoh lain, ketika Nabi dan sahabat sedang duduk di masjid, kemudian ada orang Arabi, orang Arab gunung, orang Arab desa yang tidak punya sopan santun, masuk ke masjid, kencing di masjid, ya. Kemudian sahabat sama bengok-bengok, ya. Nabi bilang, ben, biarkan saja dulu, ya. Setelah selesai, kemudian sahabat diperintah Nabi untuk ngambil air. Pertanyaannya, kenapa sahabat bengok-bengok menghadik mencela pada orang Arab tadi, sementara Nabi tidak? Karena Nabi memahami, yo jenenge wong desa durung diunggah-ungguh, ya. Maka masuk masjid kemudian kencing di situ merasa tidak salah. Lah kemudian baru diedukasi, diberi pendidikan, diberi peringatan, diberi suatu yaitu nasihat-nasihat. Nah demikian juga dalam kehidupan kita, kadang-kadang anak kita, istri kita itu tidak sama dengan kita, apalagi orang lain. Tapi semuanya kemudian harus diedukasi, dididik supaya bisa lebih baik. Jangan dipahami kemudian dibiarkan. Kalau dipahami kemudian dibiarkan, ya dia tidak akan bisa lebih baik, ya. Terus kemudian di surat Al-Kahfi, surat yang ke-18 ayat yang ke-17,
bab tentang masalah petunjuk. Ya, tadi saya jelaskan bahwa Abdullah bin Ummi Maktum itu sahabat Nabi yang dengan kesadarannya minta untuk diajari Islam. Kenapa kok sampai seperti itu? Karena dia sudah mendapat petunjuk. Sementara para pembesar Quraisy yang sudah dihadapi Nabi, diceramai Nabi, dinasehati Nabi, dia tetap tidak mau beriman. Kenapa? Karena disesatkan Allah Ta'ala. Maka Allah katakan, mayyahdillahu fawwal muhtad. Barang siapa yang ditunjuki Allah, maka dia itu adalah orang-orang yang betul-betul mendapatkan petunjuk. Wa man yudlil falan tad'u waliya mursidan, dan sebaliknya barang siapa yang disesatkan Allah, maka dia tidak akan mendapatkan satu penolong pun yang dapat menunjuki dia. Jadi nanti seperti Abu Jahal, Abu Lahab itu sampai matinya tidak beriman, meskipun keduanya termasuk dari paman-pamannya Nabi. Karena apa? Tidak diberi petunjuk. Sedangkan Abdullah bin Maktum tadi, meskipun dia awalnya tidak dihadapi atau dinasihati, tapi kemudian Allah pilihkan sehingga dia diberi petunjuk. Nah, kemudian Bapak Ibu, petunjuk-petunjuk yang datang kepada setiap hamba Allah termasuk kita itu ada yang besar, ada yang kecil, ya. Ada yang sempurna, ada yang belum sempurna. Maka kalau kita cermati juga nanti berdampak pada amal-amal, ya. Orang yang mendapatkan petunjuk yang besar, yang sempurna seperti Nabi Muhammad, mereka akan bisa beramal dengan amal-amal yang lebih mulia. Sedangkan yang petunjuknya kecil seperti kita, ya maka kadang-kadang amalnya kurang sempurna. Maka di dalam sholat kita, Bapak Ibu, setiap hari kita baca Fatihah di setiap rakaat, ada ayat berbunyi permohonan ihdinas siratal mustaqim, ya. Kita minta kepada Allah supaya ditunjuki ke dalam jalan-jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang dapat menyampaikan kita masuk ke dalam surga. Semoga dengan doa-doa kita, utamanya di surat Fatihah tadi, Allah akan semakin memberikan petunjuk yang lebih besar dan memberikan kemauan kepada kita untuk beramal yang lebih besar. Kemudian tentang bab masalah buta, di surat Al-Had surat yang ke-22 ayat yang ke-46 Allah berfirman, fa innaha la ta'mal absar, sesungguhnya mereka orang-orang kafir itu tidak buta matanya, walakin ta'mal qulubul lati fi sudur, akan tetapi mereka itu adalah orang yang buta hatinya yang ada pada dada mereka. Kalau orang yang buta matanya tapi tidak buta hatinya, maka mereka masih bisa beriman. Bahkan banyak zaman sekarang, bahkan beberapa orang itu buta matanya tapi hafal Al-Quran, buta matanya tapi jadi penceramah, dan sebagainya. Sedangkan orang yang buta hatinya meskipun tidak buta matanya, mereka bisa menyaksikan tanda-tanda keagungan Allah, adanya alam semesta, tapi karena buta hatinya tetap mereka tidak mau beriman. Ketika mereka mendapatkan musibah, adanya
berbagai macam musibah mereka sadar tapi tetap tidak mau mengenai keagungan Allah. Makanya kita berdoa supaya hati-hati kita jangan dibutakan Allah ya, semoga kita diberi cahaya Allah Ta'ala. Kemudian Abdullah bin Umar, Bapak Ibu, sahabat Nabi yang sudah diberi pencerahan atau hidayah Islam, selanjutnya nanti beliau akan menjadi muadzzinnya Rasulullah. Jadi muadzin Rasulullah ada dua, yang pertama Bilal dan yang kedua Abdullah bin Ummi Maktum. Kalau pada waktu malam Bilal itu adzan untuk sholat malam, sholat ketika orang masih boleh makan bagi yang mau puasa. Sedangkan Abdullah bin Maktum sholat adzannya sholat subuh ya. Jadi yang saya ambil yang pertama menunjukkan bahwa adzan sholat malam itu sudah ada pada zaman Rasulullah. Yang kedua, Abdullah itu meskipun matanya buta, tapi karena hatinya mendapatkan petunjuk dari Allah, maka dia punya amal-amal yang mulia. Contohnya adzan. Adzan termasuk amal yang mulia. Nabi bersabda, "Lau ta'lamu ma fin nida'i wasofil awal." Seandainya kamu tahu pahalanya orang-orang yang beradzan dan orang-orang yang ada di shaf awal, tuma lam tajitu illa ayastahmu, kemudian kamu sama berlomba-lomba dan kamu tidak punya cara kecuali untuk berundi, lastahamu, sungguh kamu akan berundi. Makanya monggo terutama bapak-bapak termasuk saya, monggo nggih raketang pisan-pisan adzan ben entuk pahalane wong adzan. Karena adzan itu panggilan untuk sholat. Semua makhluk yang hidup yang mati ketika mendengar adzan besok akan menjadi saksi kita di hadapan Allah. Di manusia, binatang, pohon-pohonan, benda mati semua akan jadi saksi di hadapan Allah Ta'ala. Yang kedua, kehebatannya Abdullah yaitu dia itu orang yang buta. Jarak rumahnya dengan masjid itu cukup jauh dan dia tidak punya penuntut. Ketika dia minta rusuh kepada Nabi, "Ya Rasulullah, rumah saya itu jauh dari masjid. Saya nggak punya penuntun, jarak rumah dengan masjid ada sungai. Kalau pas hujan terus banjir, bolehkah saya sholat di rumah?" Kemudian Nabi memberikan rusuh, "Ya, nggak apa-apa ya." Tapi ketika Abdullah akan pulang ditanya, "Apakah kamu dengar adzan?" Dia jawab, "Iya." Maka ijabilah, datangilah kepada adzan tadi. Jadi Bapak Ibu, jadi meskipun dia bermata buta, tapi juga datang di masjid untuk sholat berjamaah karena fadilahnya, keagungannya, besarnya pahala sholat berjamaah. Nah, sehingga semoga kita semuanya diberi keringanan Allah untuk bisa mendatangi sholat berjamaah dengan istiqomah, dengan mujahadah sampai akhir hayat, sehingga nanti kita akan mendapatkan pahala-pahala yang sempurna baik ketika di dunia maupun di akhirat. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Kita akhiri dengan doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika
asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.